Warta Kota dan sahabat Tribun News. Kali ini saya telah berada di Tangerang dan di depan saya telah hadir pencetak gol terbaik di Piala Asia, Coach Widodo Cahyono Putro. Selamat siang, Coach. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Coach? Baik. Pertama, izinkan kami dari Warta Kota, Tribun News, dan Super Bowl mengucapkan selamat telah terpilih menjadi pencetak gol terbaik di Piala Asia. Coach, sedikit saja tanggapannya bagaimana rasanya telah terpilih menjadi pencetak gol terbaik di Piala Asia dan gol salto lagi di tahun 1966. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada netizen atau penggemar sepak bola yang memilih gol saya menjadi yang terbaik, maju ke final dan bisa memenangkan. Gol ini memang kita persembahkan untuk bangsa ini. Mudah-mudahan gol ini bisa menjadi inspirasi atau semangat baru untuk generasi mendatang. Oke, Coach, sebelumnya boleh diceritakan bagaimana sih awal kisahnya nominasi ini dilakukan oleh AFC? Apakah sudah mengetahui sebelumnya atau? Pertama memang saya tidak mengetahui ya ada Great Challenge ini. Setelah beberapa hari mau penutupan di pertama itu baru saya ada informasi bahwa ada challenge ini, sehingga waktu itu memang pertama kalau nggak salah lawan mana ya, sepak bolanya tidak terlalu ini ya, euforianya, sehingga dengan waktu 1 hari kita memenangkan. Terus yang kedua baru dengan Jordan itu sempat juga menyusul, tapi tetap netizen kita menang ya, mungkin kalah jumlah. Kemudian dengan Vietnam ini memang luar biasa, kita sempat tertinggal beberapa persen jauh sekali ya, mereka sampai 70%, kita 30. Jadi tapi di hari berikutnya kita bisa membalikan keadaan. Ya saya kira yang paling tegang ya saya melihat waktu lawan Vietnam itu, ya ini sudah diprediksi saya dari awal ya, setelah mengetahui ada challenge yang pertama itu, wah saya melihat susunan bagan ya, ini Vietnam terberat karena dari dulu memang masyarakat Vietnam itu luar biasa antusiasnya untuk sepak bola. Dan feelingnya di final melawan Abbas Chahrour dari Yordania, itu sudah feeling akan memenangkan, sudah yakin ada Dari Libanon. Oh, dari Libanon. Iya. Ya saya prinsip saya sebelum penutupan saya tidak akan pernah bilang bahwa saya memenangkan pertandingan. Begitupun di pertandingan sebelum fluid berbunyi akhir, saya tidak akan pernah wah saya pasti menang, tidak akan. Baru setelah selesai baru saya menyatakan. Coach, saya ingin menggali ada ucapan terima kasih Coach yang beredar di media bahwa ini adalah kemenangan Indonesia, bukan kemenangan Coach sendiri. Sebenarnya ada apa sebenarnya sehingga Coach bisa mengatakan hal yang seperti itu, Coach? Ya sebetulnya saya waktu saat mencetak gol itu ya udah selesai tugas saya di situ. Ya. Nah sekarang tinggal masyarakat Indonesia dengan adanya voting ini, apakah ini mau dilanjutkan ke final dan menjadi juara, ini saya serahkan kepada netizen. Karena bagi saya sudah selesai mempersembahkan sesuatu untuk negara ini, yaitu bisa cetak gol itu. Dan kedua, gol ini adalah gol untuk bangsa ini. Gol mudah-mudahan menjadi semangat baru ya, dan inspirasi untuk generasi mendatang. Jadi itu. Coach, ini banyak yang tidak mengetahui, bahkan saya sendiri pun tidak mengetahui. Di tahun 1996 itu melawan Kuwait notabene di atas kertas saat itu diunggulkan. Ya. Dan apa sih yang ada di benak Coach mulai dari bench, apa yang dibahas di Ya. Sebelumnya Kuwait itu memang waktu itu juara teluk ya, 3 teluk dia menjuarai dan mereka memang diunggulkan. Tapi memang
kami sudah mempersiapkan tim ini dengan coach Danur Windo dan manajer waktu itu Agil Ali almarhum dari Surabaya. Tim sudah melakukan TC 1 bulan di Itali, di Genoa, ya, di tempatnya Sampdoria, dan mematangkan skema permainan. Bahkan sebelum lawan Kuwait kita sudah uji coba di Jeddah, lawan Arab waktu itu kita kalah, kalau tidak salah 3-1, dan diteruskan lagi ke Emirat Arab untuk ikut turnamen itu. Dan di hari pertama itu Indonesia bisa menang Kuwait 2-2, padahal kita sudah ranking 2-0 dulu. Benar. Ya. Nah, ini kan mencetak gol akrobatik nih Coach. Ya. Yang saya penasaran ini di ruang pemain. Nah, pas di ruang pemain, wah pastinya pelatih punya line up dong. Ya. Nah, di Coach sendiri saat itu apa sih yang dipikirkan? Saya harus nyetak gol atau Jadi gimana? begini, ya, saya setelah mengatakan di Emirat Arab, hari pertama saya buat permainan pembukaan antara Korea dan Emirat Arab. Suasananya itu ke dalam hati saya itu tenang gitu, enak gitu ya. Dan memang malam hari itu waktu mau tidur saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan kasih sesuatu, saya mau bikin besok di pertandingan untuk bangsa ini, sesuatu untuk bangsa ini. Ternyata Tuhan kabulkan itu ya, di dalam permainan. Tapi ada satu sisi lain juga yang memang kenapa gol ini bisa terjadi, mungkin ya karena saya fokus ya, apa yang saya pikirkan di malam hari, umpamanya ibarat kalau kita mau belajar ya, ujian umpamanya. Kita harus belajar malam terus besok ujian soal itu ketemu, jadi spontanitas langsung refleks ya. Karena di sepak bola itu keputusan itu tidak lama, tidak panjang. Keputusan itu sekian detik ya, harus bisa memutuskan, karena kecepatan bola dengan kecepatan gerak itu lebih cepat bola. Jadi itu di malam hari saya sudah memvisualisasikan kalau ada bola begini dari sisi kanan, kalau ada bola dari sisi kiri harus bagaimana, atau bola shooting sebagai striker harus punya rebound mentality. Jadi itu udah tertanam di otak saya. Jadi begitu ada momen, keputusan itu cepat. Jadi itu mungkin yang sedikit kenapa saya bisa memutuskan dalam posisi out position. Oke, Coach. Sebenarnya dari boleh diceritakan nggak sedikit tentang pertandingan kala itu skemanya serangan balik kah atau serangan memang yang diawali dari kiper awalnya itu gimana sih Coach? Ya, memang itu bola ya waktu itu penguasaan dari Kuwait ya, kita defend di midfield area, kita tunggu, istilahnya zaman dulu retreat ya, kalau zaman sekarang itu defending in midfield area. Jadi kita tunggu, begitu ada kesempatan kita rebut. Nah di situ mereka melakukan kesalahan dan Roni Wabia memotong bola. Ya kan, Roni Wabia memotong bola ke sisi kiri pertahanan lawan, dan saya menempatkan posisi untuk siap terima crossing dari Roni Wabia. Dan itu terjadi. Dan kita bikin gol. Nah, posisi pengambilan posisi Coach. Kalau kita lihat di cuplikan YouTube, ada satu back yang sebenarnya yang paling tinggi dan kalau soal postur sangat berbeda jauh. Nah, apa sebenarnya yang ada di pikiran pas Coach sudah melihat dia sehingga Coach bisa menempatkan posisi sedikit di belakang dia dan melakukan gol akrobatik? Ya, itu adalah individual tactical. Oke, kan? Selain diajarkan dari pelatih, itu pun insting kita, feeling kita dari kita melakukan latihan atau pertandingan sebelumnya. Jadi pengalaman. Jadi saya sering kalau memang menyerang, saya tidak pernah saya mau ditempel dengan pemain lawan. Saya berhasil ambil di half space, di antara. Makanya begitu ada bola crossing, Roni Wabia, saya free. Ya, saya tidak mau dijaga. Jadi begitu ada bola itu saya free untuk melakukan apapun. Dan itu ternyata begitu. Di depan satu, saya di tengah, di belakang ada satu. Iya. Ya. Tadinya memang sama-sama mereka begini, yang ini ya.
Tapi begitu ada crossing, saya lari ke depan. Oke. Jadi itu. Pemanfaatan momentum seorang striker guys ya. Dan coach, setiap striker yang mencetak gol akrobatik tentunya telah melakukan di tempat latihan maupun telah melakukan gol akrobatik di masa sebelumnya. Untuk coach sendiri, apa itu dilakukan? Apa itu pernah pas di tempat latihan atau apa coach? Saya sering melatih insting, ya, feeling, ya, bola-bola crossing, bola-bola volley, atau bola-bola yang tidak pakai lihat, bola balik begitu. Ya itu memang feeling harus dilatih. Kalau untuk latihan akrobatik itu tiap hari ya nanti tubuh saya bisa patah. Ya. Oke. jadi itu melatih insting, feeling saja. Oke, coach. Sebenarnya keputusan apa sih yang dibuat kalau kita lihat di YouTube coach, arah bola crossing yang datang itu boleh dibilang tinggi coach, dan lompatan coach di situ melakukan akrobatik itu luar biasa sehingga layak memang dibuat jadi nominasi gol terbaik dan terpilih. Itu bagaimana coach ibaratnya mengambil keputusan? Ya memang bola itu sudah out position dan saya mau meloncat pedik, pikiran saya sudah nggak mungkin bisa, ya kan, jangkauan dengan kepala sudah nggak bisa. Makanya seperti yang detik ini saya harus memutuskan apa? Saya lompat, saya melakukan dengan kaki. Ini akan nyampe gitu, akan memudahkan. Dan ternyata ini saya lakukan dengan kecepatan, keputusan itu kita salto, ternyata mampu dan bisa mencetak gol. Ketika mencetak gol itu coach sendiri saat itu menyadari nggak itu sebuah gol? Kan ini posisi lagi terbalik ya. Nah, itu bagaimana sih coach? Ya tentu tidak menyadari ya. Tapi saya punya prinsip bahwa saya melakukan, saya membalik badan ini bahwa gawang tetap di belakang. Ya, nggak mungkin gawang berubah ya. Jadi lakukanlah sebisa mungkin lurus. Ya. Jadi itu begitu bola tendang lurus gini, begitu jatuh saya nengok bola sudah di dalam. Ya. Saya tidak menyangka itu gol masuk juga ya. Makanya saya sering berbicara bahwa gol ini adalah gol anugerah dari Tuhan. Ya. Kalau saya sendiri melakukan mungkin tidak akan bisa kalau nggak ada bantuan dari Tuhan. Oke, karena malamnya saya berdoa dan inilah jawabannya. Saat mencetak gol itu selebrasi apa sebenarnya coach? Sehingga ya, coach iya, saya tidak berpikiran selebrasi, wah ini saya kamera, saya selebrasi meluapkan emosi saja, ya kan, tanpa berpikir mengarah kamera di mana, ya kan? Saya meluapkan emosi bahwa saya bisa, saya mampu, Tuhan telah menjawab, kan gitu. Oke. Seberapa berharga gol itu di momen itu untuk coach sendiri dan untuk tim? Ya tentu itu kan awal kita masuk ke Piala Asia, ya kan, dan itu gol pertama dari Piala Asia itu. Nah ini memotivasi untuk gol berikutnya, ya, untuk saudara kita Roni Wabria, ya, jadi 2-0. Dan tentu ini gol bagi saya ini momen yang paling sangat berharga buat saya. Mungkin kalau saya sudah tidak ada pun mungkin ini gol menjadi kenangan buat cucu nanti. Tapi yang lebih itu jadikan ini sesuatu yang baru, motivasi baru, dan menginspirasi pemain-pemain generasi yang akan datang. Maksudnya menginspirasi ini boleh diperjelas? Ini kan apakah melawan tim gimana coach? Ya, bahwa dulu mungkin ya bahwa ada seorang pemain dari Indonesia pernah mencetak gol spektakuler. Jadi rasa optimis untuk sepak bola Indonesia bahwa kita mampu berbicara di tingkat Asia. Salah satunya ya apa? Salah satunya kita harus intens, harus fokus di pembinaan dengan berjenjang, dan itu harus digarap dengan betul. Oke. Jadi itu nanti akan menularkan pemain-pemain yang memang kualitas. Oke, coach, saat selebrasi ini pasti hanya coach dan rekan-rekan yang di sana yang tahu siapa yang ngomong apa dan apakah ada ucapan selamat atau woi, apa sih yang terjadi pas selebrasi bersama-sama rekan-rekan di lapangan? Ya waktu itu kan teman-teman tos
Ya nggak mungkin dia ucapin selamat coach juga kan, itu kan masih Ah, dalam permainan. permainan, gitu. ya, benar. Ya tinggal datang tuh bagus gitu aja. Good, bagus, good job, good. Ayo semangat lagi, gitu. Biasanya kan gitu. Ayo kembali semangat lagi. Kan ini dalam situasi pertandingan. Benar. Dan walaupun memang akhirnya skor imbang 2-2, kemudian selepas itu coach, ini tidak ada yang tahu lagi-lagi. Ketika masuk ke ruang ganti pemain itu apa yang dibahas di ruang ganti pemain? Tentu salah satu gol ya, kedua gol itu ya. Gol saudara kita juga Roni Wabia cukup bagus ya, dia volley dan gol itu dibahas. Tapi ya memang pembahasan tidak berlarut-larut karena kita juga waktu itu tidak bisa memenangkan pertandingan. Ya, tapi itu sudah merupakan motivasi untuk pertandingan berikutnya. Oke. Coach, ada proses menuju ke sana. Ibaratnya proses semistri, kemudian kesaling pemahaman antar setiap pemain, bahkan dari back ke gelandang, kemudian penyerang. Berapa lama sih coach membentuk itu di saat itu? Setelah kita menyatakan lolos ke Piala Asia, ya kita ada waktu sekitar 2 bulan. Ya, 2 bulan, 1 bulan kita ada pelatnas TC di Indonesia, kemudian 1 bulan kita pelatnas di Itali 1 bulan. Kemudian langsung ke kejuaraan. Jadi sekitar 2 bulan ya. Karena waktu itu memang Primavera waktu itu ada di Itali dan Coach Dano Rido sebagai pelatih membawa kita ke Itali. Dan persiapan itu memang cukup matang sekali. Dan saat menjadi striker, apakah itu duet yang paling terbaik kala itu menurut Coach sendiri? Saya kira saya tidak bisa menilai ya, karena saya sudah beberapa kali dengan pemain-pemain lain juga ya, dari Satria, Rocky, Kurniawan, bahkan Bambang Pamungkas, dengan Budi Sudarsono, terus Marco Bento, ya kan, di timnas. Jadi memang pada saat dengan Rocky Putire, pada saat itu memang yang terpilih adalah Roni Wabia dan saya. Pasca kembali ke Indonesia, coach, apa sih pengalaman apa yang didapatkan dengan orang sudah melihat gol coach yang spektakuler, kemudian pas coach kembali, apa sih, ada nggak pesan-pesan yang coach terima sendiri? Ya, kita berbicara dalam konteks sepak bola yang berkembang, kan? Bahwa di Piala Asia itu kita masih sedikit tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, itu ya, kita sedikit tidak jauh dengan Korea, bahkan kita bisa kalah dengan Korea 4-2 dan kita masih bisa mencetak 2 gol. Ya, waktu itu memang perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, sekarang ini memang perbedaannya terlalu jauh, ya kan? Dimana kita waktu saya menjadi pemain timnas di angkatan saya klasmen di Piala negara itu kan kita 96 waktu itu. Nah, sekarang udah 170 lebih, ya kan? Jadi pelajaran yang dibawa dari Piala Asia itu seharusnya diteruskan, ya kan? Diteruskan dan nanti perbedaannya tidak akan jauh. Tapi setelah itu kita selesai dan kita bubar, kelanjutannya tidak ada. Akhirnya kita ada tim baru lagi, ya kan, dengan kepengurusan waktu itu juga ada pergantian, pelatih juga. Akhirnya yang sudah dibangun jadi dari nol lagi. Gitu. Ya, memang kita kan sukanya begitu. Ya. Saya harapkan dengan adanya tim Thailand ini kita tidak boleh minta instan, kita harus terus bekerja. Oke, coach, kalau untuk pribadi sendiri, tentunya kembali ke Indonesia tentunya disambut oleh federasi. Namun saat kembali ke rumah ataupun ke daerah tempat coach sendiri, apakah ada sambutan tersendiri dari masyarakat atau gimana sih, coach? Ya tentu ya, teman-teman terutama ya, ketemu kita foto, datang ke rumah, ucapin selamat, ya kan. Jadi itu. Kalau untuk arak-arakan mungkin nggak ada, karena waktu itu pulang ke rumah
posisi dalam kompetisi kan gitu. Saya waktu itu di Petrokimia itu malah posisi kompetisi. Jadi paling tidak ya supporter yang menyanyikan gitu. Oke. Di Petrokimia Ultrasmania kan gitu. Jadi itu sesuatu yang membanggakan Dan memberikan memang kesan yang sangat indah untuk masyarakat Indonesia juga coach ya. ya. Oke, coach, seberapa besar sih raihan dari kepercayaan diri di mencetak gol saat itu ke karir coach? Ya, kita kan sudah ditempa ya, sudah latihan panjang dan waktu itu memang tekad saya di Piala Asia ini akan memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Jadi itu sangat besar harapan saya waktu itu. Selain pertama mungkin kita memenangkan setiap pertandingan, ya. Nah ternyata ada hal yang lain yang kita bisa kasih untuk bangsa ini. Meskipun tim ini tidak lolos, nah, itu saya bisa cetak. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih coach, dengan ngomong-ngomong gol terbaik nih, sebenarnya coach ada favorit nggak gol terbaik dari luar juga gitu untuk saat itu? Kalau saya sih, karena saya tidak pernah memfavoritkan salah satu pemain, salah satu klub ya. Kalau dulu sih sedikit saya Joko Gibran Gusman ya. Oke. Itu tidak sebagai seperti orang kayak gimana hanya sebatas ya senang aja gitu. Jadi siapapun yang melakukan sepak bola dengan benar dengan baik ya saya senang. Untuk klub juga. Oke, coach. Sekarang kan menjadi pelatih nih. Kemudian mendapat nominasi gol terbaik Piala Asia juga. Dan saat itu ada di pertandingan coba Sabtu lalu Chandra Waskito mencetak gol akrobatik juga gitu. Di saat itu adalah momen belum ditentukan siapa pemenang gol terbaik ya. Ada keinget nggak coach di saat itu? Wah, saya dulu gol salto nih, tapi itu gol menyamping gitu. Ada keinget nggak gitu? Ya kadang-kadang dalam latihan juga pemain-pemain sering melakukan ya. Bahkan ada yang mereka mencoba untuk salto gitu. Malah itu diketawain sama pemain lain. Hei, jangan nyaingin footnya tuh. Gitu kan? Oke. Tapi ya memang sepak bola ini kan entertainment. Sepak bola ini ya harus indah. Dengan apa? Ya dengan cara bermain, kekompakannya. Yang terakhir yaitu cara mencetak gol. Ya kan? Bagaimana sih proses mencetak gol? Ya, proses mencetak gol yang indah itu akan permainan. Ya kayak Chandra Waskito kemarin. Prosesnya bagus, ya kan? Prosesnya bagus, akurasi crossingnya bagus dari Aldi dan Chandra Waskito dengan timing ketepatan dan dengan kekuatannya dia bisa volley. Ya, dan memang arahnya juga pas. Ya. Jadi itulah sepak bola. Ya. Kalau sepak bola hanya biasa-biasa aja kan, tidak ada cerita, Nah, ya kan? Tidak ada yang dibanggakan, ya kan? Meskipun mungkin juara, ya juara sih, tapi cara ininya enggak oke, iya. Jadi itu untuknya. Tapi ngomong-ngomong nih coach, di depan sahabat pecinta sepak bola nih, seberapa sering sih coach melihat cuplikan coach sendiri mencetak gol kali itu? Berkali-kali. Saya juga kadang-kadang nggak percaya ini saya yang melakukan. Saya kadang-kadang makanya saya tadi mungkin ini udah Tuhan yang kasih gol anugerah. Saya seolah-olah tidak merasa saya mencetak. Karena sampai saat ini pun saya masih masih tertegun dengan gol itu gitu. Apakah bisa, apakah mampu saya? Sampai sekarang ketika melihat itu ada perasaan terdiam juga coach ya, tertegun dan kaget juga coach ya. Ya saya sering melihat ya kan di YouTube ya berarti apa yang harus kita lakukan sekarang kan gitu. Dengan gol ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang tadi semangat baru dan inspirasi buat pemain-pemain sekarang dan masa depan. Jadi saya pun sebagai pelatih harus bisa membangun sepak bola Indonesia ini ke depan. Dan caranya ya mungkin kalau saya latih tim ini harus berwarna apa, ya kan?
atau kalaupun timnya tidak juara tapi pemainnya harus ada sesuatu. Yang sekarang saya sedang melatih di Sriwijaya, meskipun timnya urutan keempat, tapi di seorang Beto bisa jadi top scorer. Di Bali saya melatih meskipun runner up, tapi Convalius bisa memecahkan gol 37 gol. Di Persita di Liga 2, meskipun Liga 2 saya bisa membawa ke Liga 1 dan strikernya Silvi bisa jadi top scorer. Jadi harus ada sesuatu yang di tim itu yang nantinya akan menjadi pembicaraan. Oke, coach kan berkecimpung di dunia kepelatihan dan tentunya punya ramuan tersendiri ataupun program tersendiri bagaimana mengembangkan tim secara padu supaya bisa juga menunjukkan identitas tim kepada luar dan menginspirasi orang luar. Dan pertanyaan saya untuk netizen ini loh, yang telah memilih coach juga menjadi yang terbaik, harapan kedepannya untuk netizen ini apa sih coach? Dimana di saat pemilihan yang genting seperti ini kita bisa bersatu, kekuatan netizen itu gimana sih menurut coach? Kalau saya sih berpulang kepada netizen itu sendiri ya. Kita juga tidak bisa menahan kamu harus begini, kamu harus begitu. Makanya yang saya katakan bahwa dengan pemilihan ini sebenarnya saya sudah selesai tugas saya waktu mencetak gol. Ya kan? Di luar itu sampai saat ini itu adalah tugas dari pembina bola sekarang, netizen sekarang. Silahkan ya, momen ini mau dipakai untuk apa silahkan. Dan, jadi kemarin juga bukan saya yang harus ayo ikut ya, kan? Tetapi memang netizen karena mereka merasa inilah kita, bukan saya, kita ada di Indonesia. Coach, pesannya terakhir kepada generasi khususnya pesepak bola Indonesia saat ini 19 yang akan bermain di kancah yang terbesar di dunia, Piala Dunia U21 tahun 2021 mendatang. Pesannya Coach? Ya saya sih patuhi apa yang dikatakan head coach saya. Ya, soal disiplin, soal makanan, ya kan, soal berkorban, ya kan, berkorban itu bukan berkorban hanya halnya berkorban disiplin waktu, harus taat, berkorban asupan nutrisi apa yang harus dimakan itu harus kita makan, jangan hanya selera saja, ya kan, terus berkorban, fokus, ya kan, tidak main gadget, ya kan, saat istirahat, ya kan, bisa waktu istirahat pakai istirahat, ya kan, begitu. Dan untuk Raihan kan sebagai pemain legenda timnas lazanya, sebagai legenda timnas, harapan coach Raihan Indonesia di Piala Dunia nanti apa sih coach? Dulu lolos grup kah atau gimana coach? Ya kalau saya melihatnya tetap ini dari awal ini harus bertahap. Ya. Kalau kita semua orang pasti ingin Raihan yang terbaik, ya, yang terbaik. Jadi saya lakukan tugas sesuai dengan tupoksinya, lakukan dengan kerja keras, lakukan dengan fokus, bukan siapa yang mencetak gol, tapi bagaimana tim ini bisa memenangkan pertandingan. Oke. Jadi sahabat sepak pecinta sepak bola, setelah edisi kali ini bagaimana kisah di balik gol terbaik Piala Asia yang dipilih kemarin dan dimenangkan oleh legenda timnas sepak bola Indonesia yaitu Coach Widodo Cahyokumolo. Dan tentunya pesan dari Coach Widodo langsung saja Coach kepada pecinta sepak bola Indonesia. Pecinta sepak bola Indonesia, terima kasih atas dukungannya di Covid ya, di kemarin di Piala Asia gol terbaik. Semoga ini menjadikan semangat yang baru dan inspirasi yang baru buat rekan-rekan generasi mendatang. Terima kasih. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Salam olahraga dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, Coach. Oke, Coach. Siap. Jangan lupa subscribe ya.